Bapak Ibu luar biasa, amin. Walaupun kita masih berada di tengah pandemi COVID-19, tapi saya percaya kuasa Tuhan tetap ada bagi kita, menyertai kita, amin. Amin Bapak Ibu. Mari siapkan hatimu, kita datang menyembah Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, kesempatan yang indah Tuhan beri bagi kami Bapa, untuk datang menyembah Tuhan, untuk datang menyenangkan Engkau ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau layakkan kami hari ini ya Bapa. Dan semua yang kami lakukan hari ini Tuhan, satu tujuan kami, yaitu menyenangkan Engkau saja Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Katakan kembali pujian ini. Ku tak dapat lupakan kebaikan-Mu Tuhan. Lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, ya Yesus. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari,
rupa, yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, yang kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah ya Yesus. Kau sangat berarti bagi kami ya Bapa. Yang terbaik yang ada padaku, persembahkan kepadamu. Katakan lagi, kau bukan Tuhan. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita bangkit berdiri. Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, yang kau temukan di dalam. Selama ku hidup, ku mau menyembah, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, persembahkan kepadamu. Yang terbaik, persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari mulai sembah Dia. Naikkan sembahmu yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya.
yang terbaik Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya ya Tuhan Yesus. Memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu memujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu memuji. Mari angkat tanganmu, ya Tuhan, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Katakan dengan sungguh Bapak Ibu. Haleluya. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu memuji. Kami angkat tangan kami Tuhan. Tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu, Yesus, kemuliaan bagimu. Katakan lagi, Yesus, kemuliaan bagimu, Yesus, kemuliaan bagimu. Beri sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang layak kami puji ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersukacita. Haleluya. Bersama dengan saya kita berkata amin. Kita akan memuji Tuhan Bapak Ibu, sebab Dia sungguh baik, Dia teramat baik bagi kita. Hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku, teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. Katakan, Engkau baik, teramat baik. Katakan, Engkau baik. Katakan lagi, Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku, teringat kasih setiamu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. Katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan.
siapa juru kepadamu Yesus. Katakan engkau baik, engkau baik, teramat baik. Boleh angkat jempolnya Bapak Ibu. Engkau baik, teramat baik. Katakan engkau baik, engkau teramat baik. Engkau baik, engkau baik, teramat baik. Katakan lagi, Yesus baik, Yesus baik, teramat baik. Yesus engkau baik, Yesus baik, teramat baik. Haleluya. Ya, Yesus teramat baik dalam hidup kita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Siapkan hatimu, buka hatimu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mengubah setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapa. Katakan lagi, Yesus, Yesus, berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapa-Ku. Dengan darah-Mu Tuhan, Kau tebus dosa kami. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak. Panggil namanya Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapa. Katakan lagi, Yesus, Yesus. Mari semua, saya undang untuk bangkit berdiri. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapa. Panggil namanya Yesus. Yesus, 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 berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapa. Haleluya, sungguh Tuhan sebuah kemurahan, kasih sayang, grace Tuhan kami rasakan lagi pada pagi ini, karena kami sebagian umat-Mu bisa datang di gedung ibadah ini
Dan sementara waktu yang sama ada juga jemaatmu mengikuti protokol kesehatan di rumah masing-masing untuk beribadah bersama, mendengarkan firman. Karena itu Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu dimanapun kami berada. Karena kami tahu pada waktu kami memanggil nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada, baik di gedung ini, angkat tanganmu. Kalau engkau lemah, kalau engkau sakit, engkau yang hampir putus asa, percayalah, berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, aku akan menjawab engkau. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, serahkan seluruh hidupmu pada Tuhan, dan terima anugerah. Terima kasih karunia, terima kasih sayang Tuhan pada saat ini mengalir atasmu. Bapa di sorga, hamba berdoa buat semua umat-Mu yang beribadah, berbakti kepadamu pada hari ini. Kau lihat apa yang menjadi pergumulan mereka pribadi, lepas pribadi. Kami tahu Tuhan Engkau adalah solusi utama bagi kami. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkanlah mereka di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang lemah, kuatkanlah mereka di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang sedang menghadapi jalan buntu, bukalah jalan Tuhan bagi mereka. Nyatakanlah kesetiaan-Mu, buktikanlah loyalitas-Mu terus Tuhan pada kami. Karena kami sudah datang padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Yang di rumah shalom. Ayo bantu yang di rumah untuk bilang shalom. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, pada minggu ini kita sampai kepada pembahasan firman Tuhan tentang disloyalitas ya. Disloyalitas artinya berlawanan dengan loyal. Loyalitas musuhnya ada disloyalitas. Loyal, setia, disloyalitas, tidak setia. Nah, kita semuanya rindu untuk menjadi jemaat yang loyal, menjadi jemaat yang patuh dan setia. Sebab kepatuhan dan kesetiaan adalah karakter ilahi, adalah sifat-sifat yang unik dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi pada hari ini kita belajar tentang disloyalitas. Semua katakan dulu disloyalitas. Sekali lagi, disloyalitas. Kenapa kita perlu belajar disloyalitas? Kita perlu belajar disloyalitas. Tujuan pertama adalah supaya kalau ketidakloyalan itu datang pada saudara, saudara memeranginya. Wah, ternyata saya sekarang sudah mulai tidak setia. Jadi kita melawannya. Tujuan yang kedua kenapa kita belajar disloyalitas adalah supaya kita tahu mendeteksi, melihat orang-orang di sekitar kita, orang-orang di rumah kita, orang-orang di kelompok kerja kita, apakah orang ini sudah mulai tidak loyal. Ketika orang itu tidak mulai loyal lagi, maka saudara berusaha untuk mengembalikan mereka kepada keloyalan. Itu pentingnya kita belajar ini. Tentunya kita belajar dari sudut, dari pandangan Alkitab, dari firman Tuhan. Sebab kita harus tahu bahwa untuk menjadi loyal itu butuh waktu, butuh proses. Demikian juga orang menjadi tidak loyal, orang tidak setia itu berproses juga. Ada tahap-tahapannya. Dan tahapan itu bisa terjadi nggak kelihatan kalau tidak disampaikan. Karena itu pada saat ini disampaikan kepada kita, apakah ada
Apakah kita masih loyal? Apakah kita sudah mulai tidak loyal? Karena dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai yang akan datang, dua jenis manusia ini kita temukan. Ada orang yang setia dan ada orang yang tidak setia. Ada orang yang patuh, ada orang yang tidak patuh. Itu kita temukan itu sepanjang kehidupan manusia ada di dalam dunia ini. Itu selalu akan kita temukan. Contoh dalam pelayanan Rasul Paulus. 2 Timotius 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Baca bersama-sama 2-3. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Perhatikan di situ, Timotius adalah orang yang setia. Maka Paulus berkata, berusahalah supaya datang kepadaku. Saya membutuhkan orang yang setia. Karena seorang sahabat yang tadinya bersama-sama dengan aku, itu Demas, telah mencintai dunia ini. Dia tidak loyal lagi kepadaku. Dia sudah meninggalkan aku. Apa penyebab dia meninggalkan tidak terlalu dijelaskan di sini. Tapi yang kita mau tahu, kita lihat dalam firman Tuhan, pasti ada orang yang setia dan orang yang tidak setia. Kenapa ini sangat penting kita pelajari? Sebab ciri yang paling melekat, yang paling utama dalam kehidupan orang Kristen adalah kesetiaan. Itu berkaitan dengan iman, kesetiaan. Sebagai pelayan Tuhan, siapapun kita, baik yang ada di mimbar, baik yang duduk, dalam pelayanan apapun, kita harus loyal. Dalam 1 Korintus 4 ayat 2 itu jelas dikatakan ya. 1 Korintus 4 ayat 2. Baca sama-sama firman ini. 2-3. Yang pertama-tama dituntut dari pelayan yang demikian adalah bahwa ia setia kepada Tuhannya. Sebagai pelayan Tuhan, kita semuanya adalah pelayan Tuhan. Kalau kita beribadah pada hari ini, hari Minggu, pelayanan seperti ini disebutkan dengan liturgi. Pelayanan liturgia. Liturgia itu dia melayani. Jadi kalau kita melayani Tuhan, siapapun kita berada, kita harus loyal. Kita harus setia. Kepada siapa kita setia? Kita setia kepada Tuhan pertama-tama, lalu kita setia dalam pelayanan, setia dalam pekerjaan, setia terhadap orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan gereja membutuhkan orang-orang yang setia, membutuhkan orang-orang yang loyal. Kalau ada yang tidak loyal, itu akan merusak. Kalau ada yang tidak setia, itu akan mempengaruhi yang lain, sehingga pekerjaan, pelayanan bisa menjadi rusak. Matius 12 ayat 30. Matius 12 ayat 30. Baca bersama-sama. 2-3. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Dimanapun itu saudaraku, kita membutuhkan yang loyal. Tuhan Yesus sendiri berkata, siapa yang tidak bersama aku, siapa yang tidak loyal dengan aku, siapa yang tidak setia ikut aku, berarti itu dia adalah orang yang disloyal. Dia adalah orang yang melawan. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, tidak mau bersama-sama dengan aku, tidak mau bergandengan tangan bersama aku, tidak mau kerjasama dengan aku, kata Tuhan, itu berarti dia mencerai-beraikan. Karena itu pada saat ini saudaraku, seperti yang saya umumkan di Facebook, saya mau sampaikan 4 tahap ketidaksetiaan. 4 tahap ya. Sebetulnya tahap-tahapan ini kita bisa kembangkan menjadi 8, menjadi 9. Tapi intinya adalah 4 ini. Jadi kalau saudara tadinya setia, itu anak panah ke atas ya, setia ke Tuhan, sungguh-sungguh melayani. Kalau tidak dijaga, bisa saudara turun
turun dari tangga atas kepada tangga yang paling bawah, artinya saudara menjadi tidak setia sama sekali. Yang pertama itu baca sama-sama saya, 2, 3. Independen, offense, pasif, kritik. Ternyata saudaraku, ini adalah hal-hal yang digunakan oleh setan, digunakan oleh roh-roh di udara supaya itu merasuk kita. Jadi saya bisa menyebutkan ada roh kuasa kegelapan yang mendorong orang sehingga mereka menjadi orang yang independen, menjadi orang yang offense, menjadi orang yang pasif, menjadi orang yang kritikus. Kita akan lihat satu persatu dan saudara coba tes dirimu. Kalau ada di situ, berdoalah mulai sekarang, Tuhan tolong aku supaya aku mulai kembali ke apa yang Tuhan inginkan padaku. Saya menjadi orang yang loyal. Kita belajar dari paling atas ya sampai menurun. Yang pertama adalah tingkatannya, tahapnya adalah tadinya dia setia. Dengan berjalannya waktu orang itu bisa menjadi tidak setia. Ditandai dengan orang itu menjadi orang yang independen. Orang yang bisa bilang begini, saya mandiri, saya bebas, saya bisa atur diri saya sendiri, saya bisa melakukan sendiri. Saudara tahu bahaya enggak ini? Sangat bahaya ya. Dalam Yeremia pasal 17 dikatakan begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nanti baca di rumah ya, dalam Yeremia pasal 17 ayat 5, 7, 8. Di sana dikatakan jelas itu. Jadi orang yang independen itu orang bebas, gak mau diatur, dia mau mengatur dirinya sendiri. Dan itu tanda-tandanya di gereja apa? Tanda yang paling kecil ya. Misalnya begini, kalau pemimpin bilang begini, kita nanti doa puasa hari Jumat ya. Kalau orang berdiri sendiri, dia akan bilang begini, dia angkat tangan, Pak, saya sudah puasa setiap hari Rabu. Nah, jadi saya gantikan ya, yang hari Rabu itu sudah itulah itu. Nah berarti apa? Dia tidak loyal kepada apa yang disampaikan oleh pemimpin. Dalam kelompok misalnya, kelompok apa saja, dalam kelompok STM, dalam kelompok persekutuan, kita nanti kumpul uang minggu pertama untuk kebutuhan kunjungan orang sakit ya. Lalu kalau dia berdiri sendiri, Bu, gak usah sekarang lah saya. Nanti saya datang sendiri. Saya bawa amplop sendiri. Itu adalah contoh-contoh yang independen. Mau bebas mengatur dirinya sendiri. Ingat saudaraku, harus diingat betul bahwa kita sebagai jemaat Tuhan, kita sebagai orang Kristen, sekali kita percaya Tuhan, kita mengikatkan diri. Sekali kita menjadi anggota tubuh Tuhan, kita terikat. Kita tidak bisa independen, kita tidak bisa bebas. Kita diatur oleh aturan yang Tuhan berikan pada gereja. Demikian juga di bangsa dan negara. Semua ada aturannya, semua ada undang-undangnya. Kita tidak boleh berkata, saya bisa sendiri. Dan sekarang ini kita sedang diatur untuk di kota Medan, di Sumatera Utara, kemanapun saudara pergi harus pakai masker. Ya, itu ada peraturan, itu ada peraturan gubernur nomor 35 kalau tidak salah pada bulan Agustus ini, ya, dan itu ada aturan-aturannya. Nanti kalau saudara tidak pakai lalu ditemui oleh polisi, lalu saudara didisiplin, yang muda-muda disuruh push up, sudah ada aturannya, sudah ada undang-undangnya. Jadi saudara harus loyal, ya, ada aturannya itu. Kalau orang-orang tua dinasehati dulu, tapi kemudian ada orang tua disuruh baca Pancasila, semua itu sudah ada aturannya.
Mungkin saudara tidak tahu, tapi sebagai pemimpinmu harus tahu itu. Bahwa di kota Medan saudara harus jaga jarak, selalu mencuci tangan, selalu harus pakai masker demi kesehatan. Jangan ada yang bilang begini, ada Yesus kok yang berkuasa. Ya memang Yesus berkuasa, saudara yang susah diatur. Ya, Yesus juga adalah pribadi yang mengajar kita supaya kita teratur. Jaga jarak, ya. Jaga jarak. Kalau sudah 3 meter seperti ini, 4 meter dari saya kepada saudara, saya bisa lepas. Ya, karena puji Tuhan gereja kita ini sudah dilepaskan udara boleh masuk. Ya, dan sampai sekarang kota Medan masih merah ya. Jadi jangan ada yang berkata saya tidak apa-apa. Ya, ada teman saya baru-baru ini juga meninggal ya. Aduh, sedih kita, masih muda. Jadi saudara harus mau diatur. Contoh-contoh dalam Alkitab yang tidak loyal, yang independen itu seperti ada temannya Daud bernama Yoab. Yoab ini dia tidak loyal. Dia membunuh apa yang sudah diterima oleh Daud, Abner. Ya. Nah, itu perhatikan itu gambar dulu supaya saya kasih tahu. Lalu tunjukkan ayatnya. 2 Samuel 3 ayat 20. Kalau saudara lihat di situ, tadinya Abner ini bersekutu dengan musuh Daud, yaitu Saul. Tapi kemudian karena Abner memahami bahwa Daud ini yang diurapi Tuhan, pasti dia raja. Karena itu saya mau bergabung lah sama dia. Lalu dia gabung. Lalu dalam ayat 20 itu, lalu Daud mengundang dia makan. Sesudah makan, mulai mereka ada perjanjian, ya sudah, semua kita mau bergabung dengan Daud karena Saul sudah ditolak oleh Tuhan. Dan setelah dilepaskan, apa yang terjadi? Kemudian dalam ayat 26, 27, perhatikan, nanti saudara baca ya. Apa yang dilakukan oleh Yoab? Sesudah itu Yoab keluar, dia meninggalkan Daud dan menyuruh orang menyusul Abner. Lalu mereka membawanya kembali dari perigi Sira tanpa diketahui oleh Daud, tanpa permisi. Ini independen. Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu, seakan-akan ia hendak berbicara dengan dia. Tunjukkan gambarnya. Kemudian ditikamnya lah dia di sana pada perutnya sehingga mati. Tidak loyal, enggak mengikuti pemimpinnya. Contoh yang kedua, tidak loyal, rasa bebas, rasa ngatur diri sendiri. Saya pahlawan kok, enggak perlu tunduk kepada Daud. 2 Samuel 18 ayat 5. Absalom itu adalah seorang anak yang berontak kepada bapaknya, berontak kepada Daud. Dia juga bergabung kepada yang lain. Tapi apa yang dikatakan oleh Daud kepada Yoab, boleh kamu berperang tanpa saya? Nah ini, jadi Yoab bilang begini, raja sebetulnya tadinya ingin ikut berperang, tapi Yoab bilang, raja di rumah aja lah, karena raja sangat berharga. Satu raja ribuan harganya, ada dari harganya. Jadi oke, kata Daud begini, kalau gitu pergi. Namun kalau kamu ketemu dengan Absalom, perhatikan tulisan biru, perlakukan Absalom, orang muda itu dengan lunak. Ya, artinya selamatkan dia. Dan seluruh tentara mendengar itu. Tapi kemudian ada roh yang merasuk ke Yoab. 2 Samuel 18-14. Tapi Yoab berkata, aku tidak mau membuang-buang waktu. Lalu diambilnya 3 lembing dalam tangannya dan ditikamnya ke dada Absalom, sedang ia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon tarbantin itu. Absalom yang tadinya ikut berperang, tiba-tiba dia menaiki bagalnya, terlalu lari karena rambutnya sangat panjang, lalu tergantung di atas pohon. Lalu ada orang kasih tahu sama Yoab, Yoab, itu Absalom tergantung.
kamu ini bodoh banget, kenapa nggak langsung dibunuh? Lalu dia bilang, saya kan loyal kepada kata raja, perlakukan dia lunak. Tapi kemudian dia dibunuh oleh Yoab. Jadi Yoab tidak loyal. Yang kedua adalah ofensif. Ini yang kedua. Orang ofensif itu apa? Jahat. Dia betul-betul menyerang, seperti Absalom menyerang ayahnya. Dan Alkitab, apa kata Alkitab? Hal sepertinya akan terjadi pada akhir zaman ini. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Tidak loyal. Seperti Absalom melawan ayahnya, menyerang ayahnya, menghina ayahnya. Bahkan memperlakukan ayahnya tidak baik. Dan yang terjadi adalah, saudaraku, yang paling mengerikan lagi, Absalom kemudian dendam. Dendam karena dia tidak setia pada ayahnya, karena dia melihat seolah-olah ayahnya itu enggak membela itoknya yang diperkosa oleh Amnon. 2 Samuel 13:22. Absalom dendam sekali kepada Amnon dan tidak mau lagi berbicara dengan dia karena ia telah memperkosa Tamar adiknya. Akibatnya, saudaraku, akibat hati yang luka itu, akibat hati yang luka, 2 tahun ditunggu-tunggunya, dia diam dulu 2 tahun. Lalu dia buat sebuah pesta. Di situ Amnon dibunuh. Padahal ayahnya sudah mengampuni. Jadi terjadi seperti ini, penyerangan. Ya, jangan simpan dendam di hati ya. Kalau ada nggak cocok, buang itu dalam nama Yesus. Karena saat dia bertumbuh, bisa jadi membenci, bisa jadi melukai. Ya. Kemudian yang ketiga, makin turun lagi, ya, makin turun. Orang yang tidak loyal itu cenderung yang ketiga adalah pasif. Pasif, tidak giat, diam-diam aja. Datang di gereja nggak aktif, di persekutuan nggak aktif, ada teman tidak datang, diam aja. Ternyata itu juga bagian dari pemberontakan. Apa ciri-ciri orang yang pasif? Orang pasif itu apa? Dia orangnya gampang merajuk, nggak dikunjungi, meraju. Itu orang pasif. Saya bersyukur sama saudara orang yang setia sama Tuhan. Tepuk tangan bagi saudara dulu. Apalagi di masa COVID-19 ini, aku nggak pernah ke rumahmu, aku nggak pernah kunjungi, tapi kulihat saudara setia datang ke rumah Tuhan. Walaupun aku tidak mengunjungi, Parpline tidak mengunjungi saudara, tidak ada komsel, tetaplah setia karena kita sudah melayani Allah yang setia. Beri tepuk tangan sama Tuhan. Tunjukkan saudara orang loyal. Orang yang pasif itu suka nyindir, suka nyinyir. Nggak pernah kita dibuat gini, nggak pernah kita dibuat gini. Itu namanya orang pasif. Justru harus kita giat lakukan sesuatu sama Tuhan, ya. Karena kalau kita pasif, Yeremia 48 ayat 10, dengar firman Tuhan ini. Yeremia pasal 8 48 ayat 10. Baca sama-sama. 2, 3. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Jadi kalau Tuhan suruh berperang, harus berperang, nggak boleh tunggu-tunggu. Kalau Tuhan suruh diam, ya diam. Kita harus sungguh-sungguh. Kalau Tuhan suruh bergerak, bergerak. Sekarang Tuhan sedang perintahkan kita sebagai umat Tuhan bergerak. Jangan pasif. Doakan pemimpinmu, doakan bangsa ini, doakan Indonesia agar dapat terlepas dari segala hal yang menjerat bangsa ini, sehingga bangsa ini kembali lepas dari keterpurukan ekonomi. Itu tugas kita. Harus kita aktif, jangan pasif, jangan tunggu-tunggu, jangan justru membuat diri jadi lemah. Nomor 4, tahapannya adalah suka mengkritik.
Itulah ciri orang tidak loyal. Anak-anak kalau suka kritik sama papa mama, itu nggak loyal itu. Ya, ini mama ini bapak ini begini terus. Tugas anak jangan mengkritik. Anak itu memperlengkapi. Ya. Kalau misalnya ada seorang orang tua sudah mulai umur 60 tahun, dia sudah mulai pakaiannya dia nggak pernah setrika lagi, jangan, bapak ini nggak disetrika bajunya. Tugasmu menyetrika, tugasmu menyuci, tugasmu membuat wangi, bukan dikritik. Ya. Harus sungguh-sungguh kita jaga, jangan menjadi pengkritik. Seperti Miriam mengkritik Musa, Bilangan 12 ayat 1 sampai ayat 3, nanti baca di rumah. Miriam itu mengkritik. Kritiknya itu malah sampai Tuhan dikritik. Ayat yang kedua, emang Tuhan berfirman hanya lewat Musa? Nah itu mulai jabatan, mulai tugas Tuhan juga diutak-atik. Jangan sampai begitu. Emangnya hanya dia yang bisa bicara sama kita? Apakah hanya dia bisa berfirman? Tapi ingat, Tuhan sudah memilih Musa. Dan ayat 3 dia katakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Tuhan sendiri yang pilih dia. Apapun kekurangannya Tuhan sudah tahu. Kelemahan apapun yang sedang dilakukan oleh Musa, itu urusanku, kata Tuhan. Maka Tuhan bilang dalam kitab Matius, Yesus bilang, jangan kamu menghakimi. Ya, jangan kamu menghakimi, jangan kamu melihat selumbar di mata orang, tapi ada tiang di mata kita. Jangan mengkritik, tapi kalau perlu kita boleh kasih kritikan, tapi kasih solusi, kasih hal-hal yang membangun. Jangan manusia yang menjadi suka ngegosip, ya, gosip. Suka gosip, ya. Tadi siapa itu? Jangan gosip. Gosip artinya itu menceritakan sesuatu yang tidak perlu. Jadi kalau ada orang mulai gosip, biasanya bilang, si Poltak itu begini. Gosip. Jangan suka ngegosip, ya. Lebih baik berdiam diri di hadapan Tuhan. Orang yang suka kritik itu tidak mau terima kekurangan orang. Ingat, kita tidak sama di hadapan Tuhan. Semua orang pasti ada kekurangan, semua orang pasti ada kelemahan. Tapi ingat, semua orang punya kelebihan. Ada hal-hal positif. Jadi kita itu harus jangan lihat banyak kesalahan orang, kekurangan orang. Orang yang suka kritiki, suka menyela perkataan orang. Belum selesai dia bicara, sudah dia lakukan. Karena itu saudara yang lakukan adalah hari ini, jadilah engkau setia. Dari 4 hal ini nanti bisa dengar lagi Facebook untuk menjelaskan pada saudara. Dan kiranya kesempatan ini saudara belajar setia sama Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, nyanyi bersama dengan saya, nyanyian ini. Haleluya, setialah sampai mati. Seperti Tuhan kita setia sampai mati. Apakah balasan? Kita nyanyikan nyanyian ini. Sesudah itu nanti saya akan minta saudara melepaskan roh pemberontakan ini, roh ketidakloyalan itu, roh disloyalty itu keluar dari kita. Kita nyanyi bersama-sama. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Baik yang di gereja ini, baik yang di rumah
yang di rumah juga berdiri di hadapan Tuhan. Kita nyanyi dengan tempo yang cepat. Sesudah itu saya minta saudara tutup mata. Kita akan melepaskan diri dari segala ketidakloyalan kita, karena itu bisa digunakan iblis mengikat kita. Tapi setialah, siapa yang setia, dia diberi mahkota oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Setia, setialah, Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati, apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah sampai mati. angkat tanganmu dua-dua, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, oh dalam nama Yesus, roh Tuhan ada pada kami lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Roh Tuhan ada pada kami untuk menolong kami. Darah Kristus membungkus kami. Karena itu pada hari ini kami lepaskan diri kami dari roh kemandirian, dari roh pemberontakan, dari roh pesimisme, dari kritik yang tidak membangun. Kami lepaskan diri kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami bebas bersama dengan Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setialah sampai mati. Nyanyikan lagu ini. Setia, setialah, Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati, apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah sampai mati. Mari Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Kita akan persiapkan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa surgawi dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan. Saat ini kami membawa persembahan kami, perpuluhan ucapan syukur buah sulung maupun kolekte ekstra untuk pembangunan untuk diakonia. Saya percaya berkat datang daripada-Mu Tuhan, dan Kau juga berkuasa menambahkannya bagi kami dan melimpahkannya dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami juga menjadi saluran berkat dalam pekerjaan-Mu, dalam gereja-Mu, untuk kerajaan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami beri dengan sukacita. Haleluya. Amin. Kita bawa persembahan kita ke depan. Kasih, sebelum kita naikkan doa syafaat kita, ada hal-hal yang perlu memang terus kita perhatikan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita taat, loyal pada aturan pemerintah, tetap menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan. Kita menjauhi tempat-tempat berkerumun, kita tidak ada di sana. Dan kalau tidak ada kegiatan-kegiatan yang penting, tetap di rumah saja. Kita melihat keganasan daripada COVID tidak main-main. Pejabat sudah beberapa yang jadi korban, para dokter spesialis jadi korban. Jangan kita menganggap ini hal sepele, jangan menganggap ini biasa-biasa. Tolong kita sangat-sangat benar konsen dan tertib, disiplin dan loyal dalam aturan pemerintah. Mari kita berdiri bersama. Kita akan naikkan doa
doa-doa syafaat kita Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus hari ini Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk para medis, dokter, perawat yang mereka berhadapan langsung dengan pasien-pasien COVID. Kadang-kala mereka mempertaruhkan nyawa mereka Tuhan. Dan juga mereka korban untuk keluarga mereka, mereka tidak bertemu. Mereka tidak bisa pulang ke rumahnya dengan leluasa ya Tuhan. Karena masyarakat sekitar juga menolak kehadiran mereka. Sertai mereka Tuhan. Beri mereka kekuatan, stamina, semangat untuk dapat tugas dilaksanakan sebaik-baiknya melayani seluruh pasien COVID ya Tuhan, terutama di kota kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin gereja satu persatu telah menjadi korban. Pendeta-pendeta sudah berjatuh korban beberapa Tuhan, dan mereka pergi karena penyakit ini ya Tuhan. Kasihan ya Bapa seluruh jemaat-jemaat yang sampai mereka ditinggalkan pemimpin-pemimpin gereja mereka, gereja lokal. Berkati semua pemimpin gereja, beri mereka stamina yang baik, beri mereka kekuatan, beri mereka semangat, gairah untuk tetap melayani dengan sukacita. Tetap berani Tuhan melaksanakan kehendak-Mu untuk seluruh jemaat. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin juga pejabat negeri kami, terutama di kota kami ya Tuhan. Tolong jagai mereka. Mereka yang harus melayani masyarakat. Kadang-kala mereka juga jadi korban daripada COVID ini Tuhan. Karena keseriusan mereka, karena kedisiplinan mereka melayani masyarakat dengan hati mereka, dengan panggilan mereka. Tapi akhirnya mereka juga menjadi korban. Tuhan tolong para pemimpin di kota kami ya Tuhan. Para pemerintah kami jagai dan lindungi mereka ya Bapa. Agar seluruh roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Terpuji nama Tuhan kami, puji nama Bapa. Kami akan menerima berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di gedung gereja ini maupun di rumah, dan siapapun teman-teman yang melihat secara live streaming pada hari ini, taruh tanganmu di dadamu sekarang. Ikuti doa yang saya sampaikan. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau adalah Allah yang setia. Kesetiaan-Mu terpuji sampai mati di kayu salib. Kadangkala kami tidak setia, tetapi Engkau setia. Pada hari ini Tuhan, kami tolak roh ketidaksetiaan. Kami tolak roh disloyalitas. Dan saya berjanji, saya mau setia dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, terimalah segala berkat dari Tuhan pada hari ini. Pulang dengan iman, pulang dengan percaya, pulang dilingkupi oleh gracia Tuhan, kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang di rumah juga angkat tangan tinggi-tinggi. Terima segala berkat, gracia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus dan kebenarannya. Damai sejahtera dari Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah menyertai saudara sekalian, baik di rumah Tuhan di gereja. Aminkan firman-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan berkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus semua percaya katakan amin. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Menyertai aku dan melindungi aku.
melaksanakan protokol kesehatan dan nanti Asar akan memandu Bapak Ibu untuk meninggalkan gedung gereja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung, dari pulau-pulau lembah-lembah tinggi kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung, dari pulau-pulau lembah-lembah gunung-gunung tinggi. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung, dari pulau-pulau lembah-lembah gunung-gunung tinggi. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud